Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para sesepuh ingkang sangat kawula mulyakaken, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Falah yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan juga hidup kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita berusaha menjadi manusia-manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dadi menungso sing pinter syukur menyang Allah. Sebab syukur itu bukan hanya miliknya orang-orang yang kaya saja. Syukur bukan miliknya orang-orang yang punya pangkat jabatan saja, tapi setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah ini wajib bersyukur kepada Allah, sebab nikmatnya Allah itu banyak. Bukan hanya berbentuk uang saja, termasuk yang wajib kita syukuri bersama. Kita ini masih diberikan oleh Allah kesempatan umur yang panjang, bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu diterjemahkan pojok kampung, itu termasuk pimpinane bulan, rojoe bulan. Sebab semua itu ada rajanya para rawuh. Rajanya kitab suci Al-Quran, rajanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajanya malaikat Jibril, rajanya hari Jumat. Makanya Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu bukan kok artinya juragan ayam, Pak, mboten, Pak. Tapi pimpinane rojoe hari. Ramadan Sayyidus Syuhur, rojoe bulan. Nek raja dangdut siapa, Pak? Bang Haji. Ya. Makanya kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, asyukru la ru'yatun ni'mah. Syukur itu tidak melihat besar kecilnya nikmat yang kita terima, bal ru'yatul mun'im, tapi melihat siapa yang memberi nikmat tersebut. Ya, kita ini dikasih Allah nikmat oleh Allah berupa ketemu Ramadan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, Pak, ya. Luar biasa. Tidak semua orang yang tahun kemarin bisa ketemu Ramadan, bisa sholat di masjid yang megah ini bersama-sama kita, tahun ini bisa sholat lagi karena sudah dipanggil oleh Allah. Kita ini termasuk masih orang yang beruntung, masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk menyongsong Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan para rawuh kita semua masih diberikan oleh Allah umur yang panjang,
tahun depan bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena memang para rawuh, keistimewaan Ramadan itu diantaranya ad-da'awatu mustajabatun. Doa-doa kita ini akan mudah dikabulkan oleh Allah. Di dunia ini ada dua kekuatan yang sama-sama kuat. Satu takdir, dua doa. Takdir itu rencananya Allah untuk seluruh makhluknya. Jadi Allah itu punya rencana untuk kita. Kapan meninggalnya, kapan menikahnya, itu sudah direncanakan oleh Allah. Tapi nuruti donga itu juga janjinya Allah. Ternyata Allah ini punya janji kepada kita dan Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kata Allah, ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ini janjinya Allah. Lah kira-kira kuat pundi, Pak? Takdir ambek donga. Kuat mana kira-kira, Pak? Wis padha-padha kuat. Sebab kadang-kadang Allah itu menggagalkan atau mengcancel. Apa mengcancel itu? Menghapus rencananya sendiri hanya untuk nuruti donga panjenengan. Itu Allah. Makanya wonten hadis la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Makanya ojo aras-arasen ndonga nang Gusti Allah. Cuma zaman semakin akhir ini banyak orang yang gak patek seneng ndonga, Pak. Iya. Ono kiai ndonga ngono wis titipi pesen. Yai dijawil. Yai. Ojo dawa-dawa ndongane lho, Pak. Iya. Aneh ta iki ya. Padahal kata Rasulullah tarkud doa al-kibru. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Kenapa sombong? Karena kita ini kan selalu butuh Allah, Pak. Dan Allah itu ya, kalau diminta itu semakin senang. Beda dengan kita manusia. Mungkin kalau kita manusia pertama dimintai dengan senang hati. Pak Haji minta ini Pak Haji ya, minta airnya. Oh silakan. Besok lagi minta lagi. Pak Haji minta air lagi ya, silakan. Nek ping telu kira-kira ya Allah. Sampai yang niku gak ngerti iki bayar tak? Ya. Itu kita. Tapi Allah tidak demikian. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin senang kepada kita. Nah, panjenengan nek donga, ya nek donga. Itu ada adabnya, Pak. Adabnya diantaranya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah, dan engkau harus yakin bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Jadi panjenengan nek ndonga kudu mantap atine, Pak. Yakin wis dongaku pasti diterima oleh Allah. Ojo alas-alasan waduh paling-paling awake iki akeh dosae, paling-paling gak diterima. Jangan, ndak boleh. Karena ada sebuah hadis, innallaha 'inda dzanni 'abdi bih. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nek kalau kita husnudzon pada Allah, insya Allah dituruti mbak Gusti Allah. Tapi kalau kita sudah nggak yakin, paling-paling nggak diterima, pasti nggak diterima. Makanya sekali lagi, ketika berdoa kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita awali dengan baca hamdalah, baca basmalah, sholawat Nabi, kemudian panjenengan dongo sesuai dengan kemampuan bahasa panjenengan. Ya, bahasa Arab
hebat, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ini panjenengan turunan Madura nggak apa-apa. Ndonga cara Madura, nduk remah ya Allah. Hancur pesena telur. Nggak apa-apa. Lah, ini saya akan menyampaikan ada doa ya yang barangkali kita ini sudah hafal semua. Orang menyebut doa sapu sapu jagat Pak, mesti hafal ya Pak. Iya. Biasanya yai-yai para ustad, para sesepuh niku nek ndonga mesti ditutup mbek iki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, ini panjenengan donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kehidupan yang baik di dunia. Lah, kehidupan yang baik di dunia itu ukurannya apa, Pak? Apa sing bojone ayu, omahe gede, mobilnya apik, apa seperti itu? Kalau yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang baik itu kan jelas masuk surga. Iya kan? Jelas di akhirat masuk surga. Wa qina adzabannar, jauhkan dari siksa api neraka, jelas. Tapi batasannya Rabbana atina fid dunya itu batasannya apa? Kebaikan di dunia itu apa batasannya? Lah, para ulama itu ya ada indikator, ya. Ada 5 indikator yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama, kata para ulama, sing dimaksud dunia enak itu Pak, kehidupan dunia yang enak itu adalah kesehatan lahir batin. Awake sehat, atine yo sehat. Awake waras, atine yo waras. Ciri awak sehat iku napa, Pak? Ya kabeh panganan mlebu, Pak. Pak De, sate Pak De, sate. Pak De nek mangan sate langsung nang UGD ya. Sebabnya apa? Pak De punya penyakit darah tinggi. Tapi nek Pak De kikil sate, masya Allah cek enak iki. Aku entek 10. Berarti Pak De iki anti penyakit is. Darah tinggi ke ono, asam urat enggak ada. Semono uga, Pak. Hati kula lan panjenengan sedaya ya. Nek sehat, atine waras, sehat, masya Allah, akan gampang, mudah untuk diajak berbuat kebaikan. Qur'an adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Pak nyetrum, ya Allah sholat. Langsung pekerjaannya diistirahatkan dulu, datang ke masjid sholat. Itu atine waras, sehat. Ono panitia pembangunan masjid, Pak Haji, assalamualaikum. Untuk pembangunan masjid Pak Haji. Oh, kanggo apa nak? Oh iki Pak Haji, buat untuk perluasan jeding masjid itu Pak Haji. Oh iya sentenono, langsung prok 2 juta. Berarti atine sehat. Tapi ini ono Pak Haji diparani panitia pembangunan masjid, alah titik-titik kok bantuan sih nak mulutan bantuan, Isra Mi'raj bantuan, 17-an bantuan, wis aku tak pindah wae teko ngagel. Ya, berarti artinya berbahaya, artinya bermasalah. Hatinya bermasalah, berpenyakit. Nopo penyakit hati itu? Masya Allah Pak, kata Pak penyakit hati Pak. Sombong, hasud, takabur, begedut, hasud, iri, dengki, sakit hati, riya, sum'ah, ujub, munafik, bakhil, medit, sebel, gedumel, mangkel. Iki penyakit hati antara lain Pak, saking akeh. Makanya hati itu perlu diobati ya. W.R. Supratman itu ya mengarang lagu Indonesia Raya. Di antaranya kata-katanya kan,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun dulu itu jiwanya, Pak, hatinya, baru raganya, bukan sebaliknya. Lemokno awakmu, nah, enggak gitu. Bersenono hatimu, enggak demikian. Makanya hati itu perlu. Jasmani juga perlu. Nek kepengin awake sehat panjenengan iki, ayo dari hati-hati. Ya. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu nek kepengin awake sehat. Tapi nek kepengin hati sehat, ala bizikrillah tatma'innul qulub, banyak-banyak berzikir kepada Allah, ingat Allah, sebab itu yang akan mendatangkan ketenangan. Wong nek hati ini tenang, Pak, oh urip iku wis ayem, Pak, penyakit ilang kabeh. Makane banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak baca Al-Qur'an ya, berdoa kepada Allah. Ini yang akan mendatangkan hati tenang itu Pak. Sing penting hati tenang, Pak. Sugih tenang enak, sugih tapi hati ini gak tenang wis percuma. Kurang sugih hati ini tenang itu luar biasa. Sing teman-teman gak sugih hati ini gak, naudzubillah ya. Makanya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ini janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir itulah akan bisa mendatangkan ketenangan hati kita. Yang kedua, para rawuh, kriteria Rabbana atina fid dunya hasanah adalah tadi yang pertama Bapak, kesehatan lahir batin. Yang kedua, kecukupan rezeki. Cukup itu Pak, ya, ndak lebih ndak kurang. Mau beli rumah cukup ya, mau beli mobil cukup, mau rabi maneh ya cukup ya. Cukup itu ya tadi nggak lebih ndak kurang. Kurang itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekufuran seseorang, sementara kakek duit kebanyakan harta itu juga kadang-kadang menimbulkan malapetaka. Makanya kita harus pandai-pandai mensikapi masalah rezeki. Sebab Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semua. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtaghaw thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Manusia itu kalau dikasih oleh Allah dua buah jurang, Pak, ya, lembah jurang penuh isinya dengan emas, permata, dikei loro sik takon endi sing telu sitoke, dikei telu endi sing papat. Itu watak manusia, nggak akan berhenti sampai dia mati, kata Rasulullah. Makanya kita ini harus hati-hati tentang masalah rezeki, Pak. Rasulullah mengajarkan ya, agar kita ini pandai mensyukuri karunia Allah yang berupa rezeki ya. Kata Rasul, undur ila man asfala minkum, lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Ini masalah dunia, Pak. Kondelok sak nisore awak dhewe. Ojo diwalik engko masalah dunia ndelok sing dhuwur. Awak iki omame siji, tangga telu. Nah, ini masalah, Pak. Ya. Semono uga nek panjenengan ndelok masalah kebaikan, jangan melihat yang di bawah kita. Untung aku sholat subuh, di meng tanggoku gak tahu sholat belas. Nah, ini keliru, Pak. Jadi kalau masalah dunia, lihatlah yang di bawah kita. Kebaikan, lihatlah yang di atas kita. Itu perintahnya. Jadi panjenengan ya, yang punya mobil, coba lihatlah mereka yang tidak punya mobil, kemana-mana naik motor. Yang punya motor, alhamdulillah, lihatlah mereka yang tidak punya motor, yang cuma punya sepeda ontel, kemana-mana punya sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel pun harus lihat mereka yang tidak punya sepeda ontel, kemana-mana harus jalan kaki.
Yang jalan kaki pun harus lihat, alhamdulillah saya masih bisa berjalan kaki, daripada tetangga saya lumpuh, tidak bisa jalan. Yang lumpuh nggak bisa jalan, alhamdulillah ya Allah saya masih hidup, daripada tetangga saya sudah apa? Mati. Nah, sehingga ada perasaan bersyukur. Jadi para rawuh ya, masalah rezeki itu kita harus yakin kepada Allah bahwa memang rezeki itu adalah Allah yang membagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi rezeki untuk seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Itu Allah. Nanti bagi Allah itu ya wis kita harus nerima, Pak. Dikei akeh ya alhamdulillah, dikei titik ya alhamdulillah. Memang disetting oleh Allah nek donya iki ana sing sugih, ana sing kurang sugih, ana sing biasa. Seandainya nek donya iki sugih kabeh, Pak, kira-kira nikmat apa ndak, Pak? Enggak enak, Pak. Hidup ini enggak merasa nikmat. Panjenengan keluar sama keluarga satu mobil, delala di tengah jalan bannya kempes, meledos. Kira-kira sing nambang sapa, Pak? Sapa, Pak? Nggih panjenengan ki ambak, Pak. Wong padha sugih niki ana sing gelem dadi tukang tambal ban. Omahe panjenengan apik kabeh, tingkat 3. Masyaallah makrung. Delala di dalam perjalanan waktu WC-ne mampet. Buntu, sapa sing nguras? Ya kita sendiri, mosok lucu Pak ya wong sugih kok nguras WC. Semono uga umpama di dunia ini kok melarat kabeh, Pak. Hidup juga tidak akan nikmat, Pak. Tidak ada yang mau disuruh-suruh. Oleh karena itu Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan kami angkat derajatnya, ada yang kami rendahkan, supaya roda kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kita harus tahu bahwa Allah melihat kita manusia ini bukan karena kekayaan kita. Kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena kekayaannya, tapi kemuliaan kita di hadapan Allah karena iman dan takwa kita. Makanya benar kata Bang Haji, yang miskin jangan apa, Pak? Bersedih, yang kaya janganlah bangga. Kenapa? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Yang kedua, masalah rezeki, kita harus yakin Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin semua makhluk yang melata di dunia ini. Jadi gak usah khawatir, Pak ya. Mau nak rumah sakit itu, gak kerja berbulan-bulan, kadang-kadang sampai 5 bulan, 6 bulan gak kerja, yo mangan, Pak. Padahal gak kerja. Kenapa? Allah yang jamin. Cicak itu binatang yang tidak bisa terbang, tapi rizkinya ditanggung oleh Allah dari ciptaannya yang bisa terbang, yaitu nyamuk. Iya kan, cicak itu kan pegawaian merayap-merayap ya. Gak bisa terbang, nyamuk dikendalikan oleh Allah kon marek nanggone cicak. Makanya guru TK itu pinter, Pak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, terus lalu ditangkap. Itu Allah yang gerakkan, Pak. Ini gak Allah yang gerakkan, gak mungkin cicak bisa makan. Makanya semua itu ditanggung oleh Allah. Lah, masalah rezeki, milikilah sifat qanaah, neriman. Berapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Para rawuh, makatan yang bisa saya sampaikan. Ada 3 lagi sebenarnya ya. Jadi kecukupan rezeki. Yang ketiga adalah suami yang soleh, istri yang solihah, dalam arti keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang keempat
putra-putri yang soleh dan soleha. Dan yang kelima adalah kriteria fid dunya hasanah itu adalah pergaulan yang baik. Mudah-mudahan ya dalam hidup ini kita senantiasa ya dilindungi oleh Allah, sehingga kita betul-betul mendapatkan maksud dari fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari pertemuan ini kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.